A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala dengan limpahan rahmat dan karunia yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita masih berkesempatan hadir di tempat yang penuh barakah ini. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi panutan bagi kita semua, Nabi yang menjadi suri tauladan bagi kita semua. Dan semoga dengan mengikuti sunnah beliau, kita akan bersama dengan beliau di hari kemudian, insyaallah. Bapak Ibu sekalian sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan bacakan salah satu hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Hakim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un haqqu 'ala Allahi an la yudkhilahumul jannah wa la yuzikahum na'imaha mudminun khamrin wa akilur riba wa akilu malil yatim bighairi haqq wal aqu liwalidayhi. Rawahul Hakim. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un haqqun 'ala Allah la yudkhilahumul jannah. Ada 4 jenis orang yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala untuk tidak memasukkannya di dalam surga. Ini wajib, artinya dipastikan tidak akan masuk di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wala yuzikahum na'imaha, dan juga tidak diberikan kesempatan untuk mencicipi kenikmatan di dalam surga. Yang pertama, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudminu khamrin, mereka yang senantiasa meneguk dan meminum khamar. Kita tentu telah banyak mendengarkan dan mengetahui tentang keharaman daripada khamar itu sendiri, bahwa bentuk khamar itu bukanlah hanya dalam bentuk minuman, tetapi segala apa yang dapat menghilangkan akal sehat manusia. Karena bentuk khamar itu selalu bermetamorfose dari masa ke masa. Di dalam secara tradisional, khamar yang kita kenal itu berupa minuman-minuman yang memabukkan. Kalau secara tradisional kita sebut tuak, arak dan lain sebagainya. Kan tetapi dalam bentuknya yang lebih modern itu kita kenal dengan istilah narkoba. Itu semua khamar, karena dapat menghilangkan akal sehat manusia, berpikir manusia, maka masuknya hal tersebut di dalam diri manusia itu, lalu kemudian ia mengalir di dalam darah kita, bahkan menjadi daging di dalam diri kita. Itu tidak ada yang dapat menghilangkan dan membersihkan hal tersebut dari tubuh manusia, melainkan api neraka. Maka kalau itu tidak ada yang bisa membersihkan dari api, melainkan dari api neraka,
akan masuk dalam surga, maka terlebih dahulu harus dicuci di neraka karena pengaruh khamar yang ada dalam diri manusia itu sendiri. Bayangkan sampai tidak boleh dilakukan manusia dalam kondisi mabuk. La taqrabus. Jangan kalian masuk, jangan kalian mendirikan salat Bapak Ibu sekalian yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka secara medis orang yang kemudian pecandu khamar itu sendiri itu pada hakikatnya merusak dirinya. Jadi antara nilai kesehatan dan nilai akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala itu bukan sesuatu yang bertentangan. Karena kenapa Allah Subhanahu wa taala ingin menghindarkan kita dari hal yang sifatnya haram? Sebab yang menemukan dan merasakan dampaknya itu adalah orang yang melakukan hal tersebut. Bayangkan kalau orang kehilangan akal pikirannya, induk dari seluruh amal perbuatan dosa itu adalah khamar. Karena dengan orang kehilangan akal sehatnya, ia bisa melakukan apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau Allah Subhanahu wa taala melarang hal tersebut, berarti sebenarnya kita mau dihindarkan dari sesuatu yang buruk. Kita mau menghindarkan dari sesuatu yang buruk. Orang yang mau merasakan khamar itu tidak gratis. Kita harus mengeluarkan sejumlah uang. Bahkan pada titik tertentu orang yang sudah sakau dengan mencandu khamar itu, kecanduan khamar seperti narkoba, obat-obat terlarang dan sebagainya itu membutuhkan uang yang begitu banyak. Akhirnya apa? Orang mengeluarkan harta karena kehilangan kehabisan harta yang ia pakai untuk hal tersebut. Akhirnya tidak ada jalan lain selain untuk kemudian menipu dan mencuri. Akhirnya apa? Satu perbuatan dosa yang pertama kali ia lakukan, tetapi jenis perbuatan dosa yang lainnya karena hawa nafsunya dikontrol, tidak lagi mampu mempergunakan akal pikirannya dengan baik, akhirnya ia keluar dari koridor ajaran agama. Maka di Sulawesi Selatan itu salah satu kabupaten di sana, itu dikenal dengan pemasok yang seperti begitu. Bahkan ada yang mengatakan menurut penelitian itu terbesar di Indonesia. Itu ada orang yang meneliti bahwa orang pecandu-pecandu khamar ini itu juga ternyata yang menjadi pelaku yang suka telepon-telepon yang menipu-nipu itu. Mungkin biasa kita dengarkan atau mungkin kita sering alami. Itu ternyata awalnya dari pecandu khamar juga. Lalu kemudian karena sudah melayang-layang pikirannya, sudah kemana-mana, akhirnya ia kemudian menipu orang dengan cara telepon-telepon itu. Kerusakan atau dampak yang diakibatkan daripada orang yang kehilangan akal pikirannya itu ya akan dikontrol oleh hawa nafsu. Kalau manusia sudah dikontrol oleh hawa nafsu, maka pada saat itu ia telah kehilangan sisi kemanusiaannya dan yang muncul adalah sisi kebinatangannya. Nah, makanya kalau kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya itu punya dampak manfaat bagi kita kalau kita menghindarinya. Begitu. Maka orang mau masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala, itu tidak ada ibadah yang kemudian harus dibayar baru dilaksanakan. Tetapi betapa orang yang kemudian dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala atau kita mau dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari panasnya api neraka, tetapi masih banyak orang yang kemudian rela mengeluarkan hartanya, rela mengeluarkan uangnya untuk kemudian membeli api neraka itu sendiri. Itu di dalam agama kita termasuk orang yang bodoh. Karena orang yang bodoh di dalam agama itu siapa yang dimaksud? Bukanlah orang yang tidak punya ilmu pengetahuan, tetapi orang yang bodoh di dalam agama. Ketika ia rela memilih perbuatan yang melanggar ajaran agama, mereka rela melakukan itu. Lalu kemudian juga mau meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Makanya itulah dalam hadis Rasulullah SAW yang lain, tuba liman kana aqalahu amira wa hawahu asira. Beruntung sekali manusia yang akalnya menjadi pemimpin bagi hawa nafsunya. Wa wailul liman kana hawahu amira wa aqalahu asira. Akan tetapi celaka bagi orang yang kemudian rela dan mau dipimpin oleh hawa nafsunya. Makanya kalau bukan akal pemikiran manusia, akal sehat manusia yang memimpin hawa nafsu ini, maka sungguh kita akan bergerak, kita akan berbuat berdasarkan keinginan daripada hawa nafsu itu sendiri. Makanya akal yang dimaksud atau akal sehat yang dimaksud oleh hadisnya Rasulullah Muhammad SAW adalah mereka yang mau memanfaatkan dirinya, mau memanfaatkan badannya yang sehat, mau memanfaatkan akalnya yang sehat, pikirannya yang sehat untuk senantiasa menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka selama kita mau beribadah kepada Allah, selama kita mau menjalankan sholat 5 waktu, apalagi kalau itu kita laksanakan secara berjamaah, insya Allah kita termasuk dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang memiliki akal yang sehat. Ketika manusia sudah menjauh dari Allah, ketika manusia sudah tidak lagi mau menjalankan kewajiban Allah Subhanahu wa taala, saat itu manusia sudah tidak sehat. Kalau manusia sudah tidak sehat, ya pasti perlakuannya juga tidak sehat. Makanya orang-orang yang senantiasa rajin menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu, maka dia akan secara perlahan kemudian mencintai ibadah tersebut, dan secara perlahan ia juga menjauhi maksiat. Maka kan begitu, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, bahwa sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Kenapa bisa mencegah perbuatan keji dan munkar? Karena kita berada bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kan begitu, kita beribadah kepada Allah ini mau mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita sudah merasa dekat dan didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti kita mau menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita jauh dari perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendekat pada perintah hawa nafsu diri masing-masing. Nah, makanya dua pilihan itu senantiasa kita hadapi di dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kita mau mengikuti keinginan Allah Subhanahu wa taala, ataukah kita mau mengikuti keinginan hawa nafsu manusia? Nah, hawa nafsu manusia itu dilakukan, hawa nafsu manusia melakukan sesuatu yang jahat. Itu terlihat indah di dalam pandangan kita. Terlihat indah di dalam pandangan kita. Kenapa dia terlihat indah? Sebab yang memperindah itu adalah iblis, setan yang mempengaruhi manusia. Kita bisa bayangkan kalau kita mau berpikir secara sehat, apa kira-kira bagusnya itu khamar? Apa kira-kira bagusnya? Tidak ada bagusnya. Akan tapi itu akan nampak menjadi nikmat bagi orang yang sudah terbiasa melakukannya, sebab itu sudah dihiasi oleh setan yang membisikkan manusia. Kenapa ibadah menjadi tidak nikmat bagi orang yang tidak terbiasa menjalankannya? Karena ia sudah tidak mencintai daripada ibadah itu. Makanya kalau kita harus melakukan pembiasan dalam hal kebaikan sampai kita mencintai kebaikan-kebaikan tersebut. Dan tanda orang yang mencintai sebuah kebaikan, apabila ada kesempatan melaksanakan kebaikan lalu kemudian tidak berkesempatan melakukannya, pasti timbul penyesalan di dalam dirinya. Begitu pula tanda-tanda kalau kita sudah mencintai maksiat, terasa tidak nikmat sebelum kita melaksanakannya. Nah, katanya jelek perasaan kalau kita tidak meneguk khamar, meskipun hanya sedikit. Obat katanya. Ayo, obat itu bukan hanya itu, bukan itu yang bisa dijadikan obat, tapi banyak jenis-jenis yang lain yang bisa kita konsumsi, bisa kita minum atau makan untuk menyehatkan badan kita. Jadi obat, istilah obat itu misalnya meneguk satu harga anggota misalnya, itu adalah pengaruh setan juga. Itu bahasa-bahasa setan sebenarnya mempengaruhi manusia supaya kita meneguknya. Coba sekali, masih penasaran, tambah satu, mabuk, kehilangan akal pikirannya sehingga dikuasai oleh setan yang bersembunyi dalam manusia. Kemudian yang kedua, orang yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala menjauhkan ia dari surga atau tidak memasukkannya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan tidak merasakan kenikmatan surga itu, wa akilur riba, adalah mereka yang suka memakan riba. Riba ini panjang lebar, kalau mau dibahasakan itu nanti bisa dibahasakan tuntas dalam kajian-kajian fikih. Artinya
riba itu adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi orang yang kemudian di dalam dirinya ada harta riba dari apa yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang bisa menghilangkan riba itu di dalam diri kita juga adalah api neraka, sebagaimana khamar di dalam tubuh manusia yang bisa menghilangkannya adalah api neraka. Berarti memang wajib bagi manusia untuk masuk di dalam neraka apabila di dalam diri kita ini ada makanan yang menjadi daging di dalam tubuh kita hasil daripada perbuatan riba itu sendiri. Orang yang kemudian pemakan riba di hari kemudian itu akan dibesarkan perutnya. Apa isinya di dalam? Api neraka yang menyala-nyala. Ini sangat mengerikan. Makanya penting bagi kita untuk mengetahui persoalan hidup ini. Jangan sampai yang masuk dalam diri kita itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita selaku orang tua, penting bagi kita untuk mendidik anak itu, karena kenapa? Usia yang paling rawan untuk terkena itu adalah usia-usia mereka yang masih sekolah. Karena ternyata pengaruh sesuatu yang tidak baik di dalam diri kita. Sulit kita membentuk karakter anak yang baik apabila yang kita berikan makan kepada mereka adalah yang riba atau adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala tidak memasukkan seseorang di dalam surga, wa akilu malil yatim bighairi haq, adalah mereka yang suka memakan harta anak yatim yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penting ingat bagi kita semua bahwa di antara harta yang kita miliki, di situ ada hak orang-orang yang membutuhkan, lebih khusus hak anak-anak yatim yang ada di sekitar kita. Makanya kalau ada orang ada di tetangga-tetangga kita, termasuk mereka kalangan dari kaum fakir dan miskin, apalagi anak-anak yatim, itu adalah kewajiban bagi kita untuk senantiasa memenuhi kebutuhan hidupnya. Bahkan kalau perlu sesuai dengan anjuran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan sangat indah dan sangat dimuliakan oleh Allah seseorang bagi mereka yang ada di dalam rumahnya itu dipelihara anak yatim di dalamnya, lalu kemudian ia memberikan makan, memberikan minum berdasarkan apa yang mereka makan dan apa yang mereka minum. Tetapi bagi orang yang menghardik hak anak yatim, maka akan dimasukkan di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian menyiksa orang tersebut. Karena kenapa? Memakan hak anak-anak yatim. Maka di antara harta kita, penting bagi kita, wajib bagi kita untuk mengeluarkan zakat harta kita dalam setiap tahunnya. Wajib mengeluarkan hal itu untuk membersihkan diri kita dari api neraka. Satu saja rupiah yang masuk dalam diri kita hak anak yatim, itu sudah cukup untuk mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala, sudah cukup untuk melemparkan kita ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Kemudian yang keempat, yang kemudian wajib bagi Allah Subhanahu wa taala memasukkannya di dalam neraka, wal aquli walidayhi, adalah mereka yang menyakiti hati kedua orang tuanya. Ini bagi orang yang masih hidup orang tuanya, ini penting menjadi renungan bagi kita. Jangan sampai menyakiti hati mereka dengan perkataan-perkataan yang tidak baik atau bahkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Itu kita sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Fala taqul lahum uff." Janganlah kalian berkata pada orang tua kita. Kenapa? Kata-kata itu adalah kata-kata yang sederhana mungkin biasa kita ucapkan, disuruh oleh orang tua kita, kita menolak, diperintahkan oleh orang tua kita, kita enggan melaksanakannya. Itu sama dengan kata saya tidak mau. Kita menolak permintaannya untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh mereka. Maka sekali penolakan seperti begitu, timbul rasa sakit di dalam hati orang tua kita, itu tidak akan mampu mencium baunya surga. Mencium baunya surga tidak mampu, apalagi kita masuk di dalamnya. Ternyata ada riwayat yang mengatakan perjalanan 1000 tahun itu baunya surga sudah mampu kita rasakan. Bagaimana orang yang suka menyakiti hati kedua orang tuanya, lebih daripada perjalanan itu ia jauh, sangat jauh dari surganya Allah Subhanahu wa taala, diakibatkan durhaka kepada kedua orang tuanya, menyakiti hati orang tuanya. Maka
Bapak Ibu sekalian sama dirahmati Allah, sekiranya kita pernah melakukan hal tersebut, maka bersimpu dan mohon ampunlah kepada mereka kalau mereka masih ada. Kalau mereka sudah tiada, maka doakanlah mereka agar supaya diampuni dosa-dosanya. Doakanlah mereka agar supaya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang sama dirahmati Allah, kembali kami ulangi, 4 golongan manusia ini yang perlu jangan sampai kita ada di dalam salah satu kategori 4 ini. Yang pertama tadi adalah orang yang suka meminum khamar, yang kedua adalah orang yang suka memakan riba, yang ketiga adalah orang yang memakan hak anak yatim, dan yang keempat adalah orang yang menyakiti hati kedua orang tuanya. Semoga hadis ini yang singkat ini bisa memberikan pelajaran berharga bagi kita agar supaya kita senantiasa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan demikian kita memperoleh rahmatnya di dunia, lebih-lebih rahmatnya di hari kemudian, dan kita dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu yatawalla shalihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.